Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta film? Berjumpa lagi bersama channel Mahasiswa. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang cukup menegangkan. Diawali dengan seorang tentara dan keluarganya yang mengendarai mobil untuk menuju kapal yang akan membawa mereka ke Jepang. Di tengah jalan ada seorang yang meminta tolong agar diberi tumpangan. Namun dengan berat hati mereka meninggalkan orang-orang itu. Sebenarnya mereka ingin membantu, tapi karena takut kalau orang-orang itu akan kena gigit sama zombie, kan bisa membahayakan mereka juga guys. Banyak berita-berita luar yang membicarakan virus zombie ini. Di pelabuhan terlihat sudah banyak tentara dan orang-orang berbondong-bondong memasuki kapal. Dong Hwan, begitu panggilannya, menegur pamannya. Pamannya yang bernama Jong Seok mendekati lalu menanyakan di mana kakak iparnya, yaitu Chun Min. Kakaknya menjawab kalau Chun Min sedang mengambil perlengkapan. Tiba-tiba ada seorang tentara memanggilnya dan mengabarkan kalau kapal akan dialihkan ke Hong Kong. Dengan cepat ia pun langsung memeriksanya ke atas. Kemudian ternyata di dalam kapal ada seorang yang terkena virus zombie guys. Semua yang berada di dalam kabin itu pun pada ketakutan, termasuk Dong Hwan dan ibunya. Sedangkan Jong Seok yang berada di luar masih belum mengetahui kejadian itu. Ia masih sibuk memastikan apakah benar kapal yang ditumpanginya dialihkan ke Hong Kong. Masih menanyakan hal yang tadi, dan sempat debat kecil. Ada prajurit memberitahu kalau di bawah kabin ada satu orang terkena infeksi. Dengan sigap ia pun berlari. Terlihat di bawah kabin sudah kacau sekali. Ia pun langsung menuju kamar Dong Hwan, tetapi ternyata Dong Hwan sudah terkena gigitan zombie. Dan ibunya Dong Hwan memeluknya sambil menangis. Ia pun membujuk kakaknya untuk meninggalkan Dong Hwan yang sudah terkena infeksi. Tapi tetap saja kakaknya menolak. Lalu satu persatu pun yang terkena infeksi berubah menjadi zombie. Ia menembaki zombie itu dan memanggil kakaknya. Tetapi tetap saja kakaknya masih setia menemani anaknya. Dengan sangat berat hati dan sambil menangis ia pun menutup pintu kamar itu. Dan kakak iparnya datang memanggil istrinya yang sudah digigit oleh zombie. 4 tahun kemudian di Hong Kong, kita sebut saja geng Hong Kong mendatangi sebuah tempat kos yang kumuh. Mereka membangunkan seorang pemuda yang sedang tidur pulas. Yang ternyata pemuda itu adalah Jong Seok. Mereka berkelahi dan kemudian dipisah sama ketua gengnya guys. Karena tujuan mereka bukan untuk berkelahi, melainkan untuk membawa dia ke tempat bosnya. Setibanya di sana, Bang Jong Seok melihat kakak iparnya. Ia mengajak kakak iparnya untuk keluar dari tempat itu. Namun kakak iparnya itu tidak mau, dicegah sama bos geng Hong Kong itu. Maksud dari bos Hong Kong itu mengumpulkan mereka adalah untuk mempekerjakan mereka kembali ke Korea untuk mengambil sebuah uang dolar yang cukup banyak di sebuah truk. Bos geng Hong Kong itu membuat kesepakatan jika mereka bisa mengambil uang itu akan membagikan setengah, itu pun kalau mereka selamat. Di sebuah tempat kafe, nggak tahulah nih entah kafe apa atau bukan, Bang Jong Seok dan kakak iparnya sedang membicarakan pekerjaan yang tadi. Ia melarang kakak iparnya untuk mengambil pekerjaan itu. Tapi kakak iparnya kukuh ingin mengambil pekerjaan itu karena sudah nggak ada jalan lain guys. Dan nggak mungkin juga ia tetap tinggal di sini dan dianggap sebagai sampah. Ada sedikit keributan kecil di kafe itu. Karena mereka orang Korea, jadi agak dimusuhi sama masyarakat Hong Kong. Tapi untungnya nggak terjadi perkelahian, hanya sekedar caci maki aja. Akhirnya mau nggak mau nih, mereka pun mengambil pekerjaan itu. Di dalam kapal mereka sedang mempersiapkan senjata. Lalu sang ketua geng memberikan mereka sebuah telepon satelit. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat yang sudah ditentukan tadi. Terlihat seperti kota yang tidak berpenghuni. Yang memang nggak berpenghuni sih, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun jalan mereka terhenti ketika melihat ada tulisan Tuhan telah meninggalkan kita. Begitulah kira-kira tulisannya ya. Lalu salah satu dari mereka melihat mobil yang masih layak pakai. Ia membetulkan mobil itu dan berhasil mereka menaiki ke mobil dan mencari truk yang mereka cari. Sambil mengendarai mobil, mereka melihat kanan kiri mencari truk itu. Lalu mereka melihat truk yang mereka curigai. Bang Jong Seok turun sendiri untuk memastikannya. Dan ternyata bukan. Dan ia pun gak sengaja melihat sekumpulan zombie yang bertumpuk di kaca. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian mereka melihat sebuah truk lagi. Dan kali ini mereka turun bersama-sama. Bang Jong Seok
itu melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Benar saja, di dalam mobil itu ada dua orang yang sedang mengintai mereka. Akhirnya mereka mendapatkan truk itu dan mereka memastikan di dalamnya, ya, banyak uang dolar guys di sana. Lalu Chulmin memindahkan sopir zombie yang sepertinya sudah tewas itu. Belum sempat dipindahkan, mayat itu hidup kembali dan mengejutkan Chulmin yang secara nggak sengaja kesenggol setir dan menghidupkan bunyi klakson. Dengan sigap, pemuda itu langsung menembak kepala zombie itu dan alhamdulillahnya Chulmin tidak kena gigitan. Nah, gara-gara bunyi klakson tadi guys, para zombie pun berkeluaran mengejar mereka. Mereka pun semakin panik karena zombie kian makin banyak. Mereka langsung menaiki mobil dan tertawa-tawa. Pikir mereka sudah berhasil. Di pertengahan jalan tiba-tiba ada seorang yang menembaki semacam kembang api. Mereka langsung mengerem mobil mereka, dan tentu saja karena melihat cahaya, zombie-zombie pun mengejar mereka lagi. Mereka panik dan langsung ngegas mobil mereka. Karena saking kencangnya, kecelakaan pun tak terelakkan. Seperti kata Albert Einstein, sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah mereka jatuh dari mobil, zombie-zombie pun langsung berebut ingin menggigit mereka. Chulmin yang panik masuk ke dalam box mobil truk itu, sedangkan Bang Jongsuk masih kewalahan menghadapi zombie-zombie tersebut. Zombie-zombie pun makin banyak. Pemuda itu seperti sudah putus harapan. Namun tiba-tiba ada mobil yang menabrak zombie itu. Ternyata itu adalah seorang anak-anak yang mengintai ia dari tadi. Anak perempuan itu pun berkata, naiklah jika kau mau hidup. Tanpa babi bu, Jongsuk pun naik seperti di film Fast and Furious. Anak perempuan ini sangat handal mengendarai mobilnya. Bahkan pemuda itu sampai terpental-pental dibuatnya. Zombie-zombie yang mengejarnya habis diratakan dengan mobilnya. Mantap guys. Dan sampailah mereka di sebuah terowongan yang gelap. Anak perempuan itu melihat Bang Jongsuk sudah pingsan. Lalu mereka melihat ke depan sudah ada kawanan zombie yang kumpul. Ini nggak tahu nih, zombie lagi hajatan atau lagi konser nih, nggak tahu lah. Pokoknya mereka kumpul lah gitu ya. Kumpul nggak kumpul, yang penting makan orang. Karena cukup banyak guys. Anak perempuan itu memerlukan bantuan adiknya. Adiknya pun mengeluarkan mobil remote untuk memancing kawanan zombie tadi. Kawanan zombie pun mengejar mobil remote anak kecil itu. Karena pancingan mobil remote tadi, kawanan zombie pun sudah mulai agak sepi. Dan anak perempuan itu lanjut ngegas mobilnya lagi. Balik ke truk yang tadi. Chulmin masih dalam truk yang paniknya bukan main dan ketakutan parah men. Sedangkan temannya yang di luar meminta tolong pada orang yang salah. Dan akhirnya temannya dibunuh sama kawanan geng yang mereka sebut unit 631. Chulmin yang masih di dalam truk kaget dan heran kenapa kok truknya jalan, atau zombinya yang nyetir. Enggak, bukan itu. Singkat cerita, pemuda yang pingsan itu terbangunkan sama kakek-kakek yang nggak tahu siapa namanya. Kakek itu mengeluarkan keluhan kenapa cucunya bukan membawakan barang yang ia minta. Kakek itu selalu menceritakan Mayor Chen dan pasukan yang akan menyelamatkan dia. Sedangkan cucu-cucunya menganggap kakeknya halu. Bang Jongsuk yang sudah bangun dari tadi menanyakan siapa mereka. Lalu anak perempuan itu menjelaskan tentang perburuan anjing liar. Jadi jika ada orang yang menaiki truk seperti itu tadi, pasti akan menarik perhatian mereka. Di pertengahan percakapan tiba-tiba ada seorang wanita datang, yang gak lain dan gak bukan, itu adalah ibu dari anak-anak perempuan itu. Lalu Bang Jongsuk seperti teringat sesuatu ketika melihat wajah wanita itu. Kemudian ia flashback, ia teringat kalau wanita itu adalah wanita yang pernah meminta tumpangannya 4 tahun lalu, tapi tidak ditolongnya. Kemudian anak perempuannya menjelaskan kalau pemuda itu hampir tertangkap unit 631. Lalu ibunya pun marah, kenapa anak perempuannya tidak pernah menurutinya. Lalu ibunya mengeluarkan baterai dari tasnya untuk sang kakek. Sang kakek pun senang dan menelpon Mayor Chen. Nggak tahu udah nyambung apa nggak tahu lah. Yang penting nelpon aja, dia udah senangnya itu. Yang penting percaya diri aja dulu. Bang Jongsuk pun tersenyum melihat kakak itu. Tapi tiba-tiba wanita tadi menodongkan senjata di hadapannya dan menuduh kalau Bang Jongsuk adalah anggota unit 631. Bang Jongsuk ini berdiri santai dan menjawab kalau ia tidak tahu apa itu 631. Dan Bang Jongsuk pun memberi tahu kalau ia datang dari Hong Kong menaiki kapal kemarin. Di lain tempat, geng unit 631 yang mereka sebut Regu 3 sedang menuju ke markasnya. Sampai di markas, ketua geng Regu 3 meminta sekaleng tuna karena mereka sudah berusaha keras untuk mendapatkan truk itu. Tapi permintaan itu tidak diindahkan sama abang itu. Abang itu siapa? Ya, kita sebut saja tangan kanan yang punya tempat itu yang bernama Freebet Kim. Ia beralasan kalau persediaan sudah harus ditutup karena kalau dibagikan terus persediaan akan habis. Dan kalau maupun ia harus melaporkan ke kaptennya, yaitu Kapten Shio. Jadi, yang ada hanya makanan yang berada di kantin. Namun ketua geng Regu 3 tidak mau menerima alasan itu dan ia tetap bersikeras ingin kaleng tuna itu. Sempat ribut kecil dan tiba-tiba mereka dikejutkan suara dari dalam truk yang mereka bawa tadi. Mereka pun langsung membukanya dan benar saja Chulmin yang ada di dalamnya.
Para unit 631 menyebutnya dengan istilah anjing liar. Ketua geng langsung menyuruh anggotanya untuk membawa anjing liar itu ke arena. Private Kim masih kesal dengan ketua geng itu. Dengan malas-malasan ia melihat apa isi truk itu karena sebelumnya mereka membawa barang yang nggak berguna. Tapi apa yang ia lihat ternyata sebuah uang dolar yang cukup banyak. Di lain tempat, Bang Jung-suk dan mbak-mbak tadi yang bernama Min Jung sedang curhat. Maksudnya bukan curhat sih, lebih ke ngobrol agak santai lah gitu ya. Mbak Min Jung heran sama Bang Jung-suk dan ketiga temannya. Hanya karena secuil uang mereka nekat kembali ke sini. Bang Jung-suk bertanya, siapa prajurit-prajurit semalam? Mbak Min Jung menjelaskan kalau mereka unit 631. Unit militer yang ditugaskan untuk menyelamatkan warga sipil. Dulu mereka tinggal di sana, tapi sekarang sudah kabur. Dulu unit 631 pernah mengirimkan sinyal SOS beberapa tahun, tapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya unit 631 menyerah, dan sekarang mereka semua menjadi gila alias sintik. Kembali lagi ke markas unit 631. Mereka senang, kegirangan, karena kedatangan anjing liar baru. Chulmin hanya ketakutan dan pasrah ketika melihat mayat-mayat bergelantungan di ruangan yang bisa dibilang kantor Kapten Seo yang punya pemilik tempat itu sedang galau dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun, tindakan nggak jadi ia lakukan karena tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari Private Kim, tangan kanannya. Private Kim memberikan sebuah minuman lalu melakukan regu 3 sudah kembali dan membawa curian truk dari anjing liar semalam. Kapten Seo menanyakan apa isi dalam truk itu. Private Kim menjawab, di dalam truk itu berisi uang dolar yang cukup banyak. Private Kim juga merasa aneh kenapa para anjing liar itu mau mengantarkan uang yang sama sekali tidak berguna. Kapten Seo langsung menanyakan di mana uang itu. Chulmin yang masih disiksa terus meyakini mereka kalau ia bukan berasal dari sini. Pokoknya si Chulmin ini udah capek kali lah jelasinnya bahwasannya dia tuh bukan berasal dari sini, udah payah cakap lah pokoknya udahlah. Tapi ya mana ngaruh sama mereka, tetap aja diajar habis-habisan sama unit 631 itu. Sedangkan Kapten Seo sedang melihat uang itu dan menemukan telepon satelit milik Chulmin. Chulmin disiksa dan diperlakukan seperti binatang. Bajunya dirobek dan tubuhnya dipilok sama mereka. Kemudian Chulmin dimasukkan ke dalam peti kemas. Yang ternyata dalam peti kemas itu bukan dia saja, ada juga orang yang diperlakukan seperti dia. Di lain tempat, Kapten Seo menaikkan antena telepon satelit yang ia dapatkan. Telepon itu berbunyi dan Kapten Seo mengangkatnya. Di telepon itu terdengar suara orang asing yang menanyakan di mana uangnya dan apa yang terjadi. Kemudian Kapten Seo masih belum mengerti. Lalu orang asing itu tidak peduli ia siapa, yang penting bawa saja uangnya, dan siapa saja yang bisa membawa uang itu akan dibagikan setengahnya. Lalu Kapten Seo menanyakan apakah ia bisa keluar dari sini. Orang asing itu menjawab kalau mereka akan menunggu di sekitaran pelabuhan Incheon. Balik lagi ke peti kemas tempat Chulmin disiksa. Ada suara bunyi semacam bel. Para anjing liar itu berkeluaran dari tempatnya termasuk Chulmin. Chulmin masih belum paham permainan apa ini. Ternyata ia dijadikan tumbal untuk zombie-zombie yang kelaparan. Dan lebih kampretnya lagi, permainan ini malah jadi tempat ajang hiburan bagi unit 631. Memang gila guys. Jadi para anjing liar ini ditugaskan untuk bertahan hidup dari kejaran zombie. Seru sih memang, tapi ya nggak kayak gini juga lah anjir. Seolah-olah kayak games gitu ya, survival. Tapi taruhnya nyawa guys. Di lain tempat, Bang Jung-suk, Mbak Min Jung dan anaknya sedang melakukan sebuah rencana untuk mendapatkan truk itu kembali. Di kantor, Kapten Seo dan Private Kim juga sedang melakukan sebuah rencana untuk melarikan truk itu dan segera pergi ke pelabuhan Incheon. Bang Jing-suk sedang tertidur pulas dan bermimpi kejadian 4 tahun silam yang ia tidak menolong Mbak Min Chun. Lalu ia terbangun gara-gara mimpinya itu. Bangun dari tempat tidur, ia melihat ada sinyal telepon radio punya kakek-kakek halu. Ia mengangkatnya, tapi sinyalnya malah jadi nggak ada. Dan ia juga dikejutkan suara sang kakek menyuruhnya untuk tetap menutup telepon itu karena takut baterainya akan cepat habis. Kakek halu itu juga menanyakan apakah Mayor Jen akan datang ke pelabuhan Incheon. Bang Jung-suk cuma terdiam. Sang kakek halu itu juga berjanji akan mengeluarkan cucunya Eugene dan Joey dari neraka ini. Kemudian Mbak Min Chun yang sedang mempersiapkan senjata menyuruh Bang Jung-suk untuk bersiap juga. Namun Bang Jung-suk karena merasa bersalah dan juga sudah bermimpi juga, ia bilang ke Mbak Min Chun kalau ia pernah melihat Min Chun sebelumnya saat ia memohon untuk menumpang, tapi Bang Jung-suk tidak menolongnya. Namun Min Chun menanggapinya sangat dingin. Waktu itu juga ada 31 mobil yang lewat, tapi tidak ada satu mobil pun yang terhenti. Chun E sedang mengancingkan baju adiknya Eugene yang setengah tidur. Mereka memperdebatkan mobil remote yang akan dibawa Eugene, tapi Chun E tidak mengizinkannya. Lalu ibunya datang dan mereka berangkat. Sampai di tujuan, Mbak Min Jung memperingatkan anaknya kalau tidak boleh meninggalkan dari mobil. Jika ibunya tidak kembali saat matahari terbit, kembali saja ke rumah. Bang Jung-suk dan Mbak Min Chun pun bergerak.
mereka melewati jalan rahasia yang pernah dilewati oleh Min Chung kabur dari markas unit 631. Kapten So tidak seperti biasanya. Dia mengumumkan kalau permainan zombie-zombian tidak akan terhenti selama 24 jam. Ia beralasan karena semalam regu ketiga membawa truk yang cukup untuk mereka makan selama sebulan. Tapi ketua regu 3, Sersan Huang, mencurigai Kapten So karena hari ini ia terlihat aneh. Di luaran juga terlihat zombie-zombie yang mendekati markas tapi tidak diarahkan sama penjaganya. Sedangkan Bang Jing-suk dan Mbak Min Jung sedang mengendap-endap mencari truknya itu. Di dalam kantor, Kapten So kaget karena di kantornya sudah ada Sersan Huang yang sudah menunggunya sambil memegang botol minuman keras. Awalnya mereka bercanda-canda, tapi lama-kelamaan Sersan Huang bertahan makin memojokkan Kapten So. Ia mencurigai Kapten So sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Di pertengahan obrolan tiba-tiba Private Kim masuk. Ia mengagetkan Kapten So dan Sersan Huang. Sersan Huang pun semakin curiga. Suasana di dalam kantor semakin canggung. Kapten So menyembunyikan pistol di belakangnya dan sudah bersiap untuk menembak Sersan Huang yang mencurigai mereka berdua. Namun Sersan Huang yang bodoh malah mencurigai kalau mereka berdua pacaran. Kok agak lain ya? Dan pernyataan itu diiyakan sama Kapten So. Iyain aja biar cepet lah, udah gitu. Private Kim memberitahu kalau persiapannya sudah beres. Kapten So mempersilahkan Private Kim duluan ke truknya. Sementara itu Bang Josok dan Mbak Min Jung sudah menemukan truk itu. Mbak Min Chun menemukan telepon satelitnya, tapi sayang telepon satelitnya sudah rusak. Lalu tiba-tiba terdengar suara batik Private Kim. Mereka langsung berjaga dan saat Private Kim ingin menaiki truk itu, Mbak Min Chun sudah menodongkan senjata di kepalanya. Private Kim bernegosiasi kalau dia ingin sekali keluar dari tempat ini, jadi tolong ajak dia juga. Pernyataan itu malah membuat Bang Josok curiga. Dari mana ia mengetahui hal itu? Private Kim menjelaskan kalau ia mendengar percakapan Kapten So dengan seorang asing di telepon satelit, yang mana telepon satelit itu milik anjing liar semalam. Dan telepon satelit itu sekarang dipegang oleh Kapten So. Bang Jung-suk langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan kakak iparnya, sedangkan Mbak Min Jung menunggu dan mengancam Private Kim untuk bertindak seperti biasa. Di arena permainan, zombie-zombian yang goblok terlihat unit 631 bersenang-senang. Balik lagi ke truk, Kapten So menegur Private Kim, kenapa belum siap-siap? Ternyata sudah ada Min Jung yang menyandra Private Kim. Min Jung meminta telepon satelit itu, tapi bukannya diberikan ke Kapten So, malah menembaknya. Dan tembakan itu terdengar sampai ke arena permainan zombie-zombian. Mbak Min Jung pun langsung mengemudikan truk itu dan menabrakkan ke Kapten So. Suasana dalam markas semakin kacau. Ketika Bang Jing-suk juga melepaskan tembakannya, suara tembak itu juga terdengar oleh zombie-zombie di luar. Dan anaknya Mbak Min Jung juga nggak tinggal diam. Mereka segera menjemput ibunya. Di arena permainan zombie, Bang Joseph menemukan kakak iparnya dan segera melarikan diri. Ia membuat bom asap agar tidak terlihat. Di luar, Kapten So sudah terkapar dan Mbak Min Jung segera mengambil telepon satelitnya. Balik lagi ke arena permainan zombie. Sersan Huang masih kebingungan mencari Bang Joseph karena Bang Joseph pintar. Kayak aku lah gitu pintar. Anjay. Dia pun berhasil keluar dari arena permainan itu, tapi tetap saja mereka harus keluar dari markas itu. Terjadilah keributan tembak-menembak, dan tentu saja musuhnya bukan cuma unit 631 tapi juga zombie. Tidak seperti yang diharapkan. Chumin yang sedang membantu Bang Jung-suk tertembak tepat di hadapan Jung-suk. Bang Jung-suk bengong dan gak percaya kalau kakak iparnya mati di hadapannya. Kalau tahu gini kan tadi gak perlu capek-capek bantu. Walah, Chumin. Bang Jung-suk pun semakin panas. Lalu tiba-tiba Mbak Min Jung datang membantu sambil mengendarai truk tadi. Kapten So yang sudah terkapar juga tidak tinggal diam. Dia masih berusaha mendapatkan truk itu karena kesal ia menembak Private Kim tangan kanannya. Mbak Min Jung terus ngegas truk itu dan unit 631 mengejarnya. Saking banyaknya zombie, truk yang mereka kendari tidak bisa lagi maju. Mereka berdua panik karena udah nggak bisa bergerak lagi. Untung aja John E anaknya membantu mereka. John E memancing zombie itu dengan cahaya dan suara klakson. Ia menabraki zombie itu dengan mantap. Karena bantuan anaknya, Bang Jing-suk dan Mbak Min Jung pun bisa keluar dari kawanan zombie itu. Tapi tidak sampai situ aja, unit 631 masih mengejar mereka. Mereka membuat cahaya dari kembang api untuk memancing zombie-zombie keluar. Seperti yang sudah saya bilang sejak awal, ini udah kayak Fast and Furious guys, versi zombinya nih ya. Mereka saling tabrak-menabrak dan kejar-kejaran dari kawanan zombie. Singkat cerita, mereka berhasil selamat dari unit 631 dan kejaran zombie.
Dan karena sudah dekat dengan pelabuhan, mereka segera menelepon orang asing itu untuk menjemput mereka. Pelabuhan sudah di depan mata dan terlihat kapal sudah siap untuk berlabuh. Tapi secara mujizat tiba-tiba mobil yang dikendarai John E ditabrak oleh mobil Kapten Su. Kapten Su turun dan langsung menyandera John E. Bang Jong Suk dan Mbak Min Jung tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menuruti apa kata Kapten Su. Tidak kehabisan akal, Eugene adiknya membawa mobil remote untuk mengalihkan perhatian Kapten Su. Dan benar saja, John E bisa keluar dari cengkraman Kapten Su, tapi Kapten Su juga nggak mau kalah. Ia menembak Eugene, tapi dihalangi sang kakek yang akhirnya sang kakek yang terkena tembak. Kasihan kakek halu. Dan Kapten Su langsung menaiki truk yang berisi uang itu. Bang Jong Suk menaiki truk itu yang sepertinya perbuatan itu sia-sia. Sambil menangis, nangisnya nangis bahagia guys. Kapten Su mengendarai truk itu, akhirnya ia bisa keluar dari tempat itu, pikirnya. Setelah truk itu masuk ke dalam kapal, ketua geng Hongkong itu heran, kenapa yang bawa orangnya beda. Ia mendekatinya dan Kapten Su juga turut senang, tapi bangsatnya, ketua geng Hongkong itu menembaki Kapten Su secara brutal. Dan ketua geng itu menyuruh anak buahnya membuang mayatnya, tapi ternyata Kapten Su masih setengah sadar. Ia langsung memundurkan truk itu dan membuat panik ketua geng Hongkong dan anak buahnya. Belum sempat ditutup kabin bawah kapal, kawanan zombie pun masuk ke kapal. Bang Jong Suk yang melihatnya dari kejauhan juga bingung harus mengucapkan alhamdulillah atau sedih. Sang kakek Alu sepertinya sudah mau meninggal, tapi masih ditahannya biar agak drama-drama gitu. Cucunya menangis, iya dong, pasti masa bahagia. Dan kakeknya pun akhirnya meninggal. Lalu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, terdengar suara helikopter. Ternyata yang dijanjikan sang kakek benar adanya. Ia sudah menelpon pasukan. Selama ini sang kakek tidak halu guys ternyata. Mbak Min Jung segera menyuruh anaknya untuk menghidupkan kembang api sebagai pertanda. Entah apa yang dipikirkan Mbak Min Jung. Ia menyuruh Bang Jong Suk apapun yang terjadi ia harus membawa anak-anaknya. Mbak Min Jung yang masih berada di belakang menghalangi zombie-zombie yang mengejar anaknya. Dan ia juga membuat keributan dengan suara klakson agar memancing zombie tidak mengejar anaknya. Benar saja, sang kakek tidak halu. Ada Jen yang menjemput mereka. John E terus meminta bantuan agar Jen dan temannya membantu ibunya. Tapi sudah terlambat, kawanan zombie cukup banyak. Mereka tidak bisa membantunya. John E tetap bersikeras, bahkan ia merampas senjata dari kantong Jen. Memang kayaknya Mbak Min Jung udah kehabisan akal. Sepertinya ia ingin bunuh diri guys. Tapi Bang Jong Suk tiba-tiba teringat kata kakak iparnya yang udah meninggal. Keputusan tepat apanya? Apa kau bahkan berusaha? Oke, kali ini Bang Jong Suk bergerak membantu Mbak Min Jung. Mbak Min Jung juga nggak jadi bunuh diri. Tapi kampretnya, kenapa Bang Jong Suk seorang diri yang membantu? Wih, males sekali jadi pasukan. Jadi satpam aja udah. Mbak Min Jung pun semakin semangat. Walaupun tadi sempat putus asa, Bang Jong Suk datang membantu dengan setengah mati. Karena pasukan tadi nggak ada satupun yang mau ikut bantu. Kampret memang. Dengan kaki yang pincang, Mbak Min Jung lari dan memeluk saya. Ya anaknya dong, bukan saya guys. Enak banget. Di dalam helikopter, Jen menenangkan anaknya, Mbak Min Jung, kalau ibunya baik-baik saja. Jen juga memberikan motivasi sedikit kalau sebentar lagi mereka akan melihat dunia yang baru. Namun perkataan Jen malah dibalas John E. Kalau dunia yang ia kenal juga tidak terlalu buruk. Dan film pun selesai. Baik, itu aja. Jadi apa yang bisa kita petik dari film ini? Ya benar, jangan main-main dengan zombie. Apa? Oke, udah cukup sekian dan terima kasih. Maju terus perfilman Korea. Semangat.